أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan kembali salah satu program spesial di bulan suci Ramadan ini, yaitu Ramadan Mubarak. Di mana program ini akan membahas surah-surah pilihan di dalam Al-Quranul Karim yang insya Allah Ta'ala kemudian kita akan bahas bersama. Nah sebelum kita akan bahas, Alhamdulillah di kesempatan kali ini juga hadir di tengah kita bersama mahasiswa Jamiah di Darjah Rabiah. Ya. Selamat datang, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum ke pembahasan dari surat Al-Alaq, surah yang ke-96 ini, kita akan mendengarkan dulu tilawah Quran surat Al-Alaq yang akan ditilawahkan oleh rekan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan engkau adalah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena. Mengajar manusia apapun yang tidak ia ketahui. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena ia memandang dirinya berkecukupan. Sesungguhnya kepada Tuhan engkaulah tempat kembali. Apakah kamu melihat yang melarang seorang hamba kami ketika ia salat? Apa pendapat engkau jika ia, yakni hamba kami, berada di atas petunjuk? Atau ia menyuruh bertakwa? Bagaimanakah pendapat engkau jika ia yang melarang itu menolak kebenaran dan berpaling? Bagaimana ia akan membayar? Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Sekali-kali tidak. Jika ia tidak berhenti, niscaya kami akan menyeretnya pada jambulnya. Jambul orang yang berdusta dan berdosa. Maka hendaklah ia memanggil teman-temannya. Pasti kami pun akan memanggil para malaikat pelaksana hukuman. Sekali-kali tidak. Janganlah engkau taat kepadanya.
tetapi sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Jazakumullah. Baik, jazakumullah ahsanal jazah pada Kang Iman Ahmad Maulana yang tadi sudah membacakan mentilawatkan Al-Quranul Karim surat Al-Alaq dan terjemahnya. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, setelah tadi dibacakan, insya Allah Ta'ala kita akan ke depan kita akan membahas sedikit berkenaan dengan surah Al-Alaq ini, surah yang ke-96. Menarik dari yang tadi ditilawatkan, surat Al-Alaq ini merupakan surah pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada hal yang menarik sebelum membahas lebih lengkap surah Al-Alaq ini. Ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini merupakan perintah ya. Perintah kepada kanjeng Rasul SAW. Jadi ada sebelum ke sana saya ingin bercerita sedikit berkenaan dengan ada komunikasi menarik antara baginda Hadrat Rasul SAW dengan Malaikat Jibril. Waktu itu di Gua Hira ya, di Gua Hira ketika Rasulullah berhalwat di sana dengan begitu khusyuknya, kemudian Allah Ta'ala dengan keagungannya menurunkan surat Al-Alaq ini kepada Rasulullah SAW. Nah, komunikasi itu menarik. Ketika Malaikat Jibril itu mengatakan Iqra gitu. Nah, Iqra, tapi kemudian Rasulullah SAW tidak langsung menjawab itu pertanyaan perintah Malaikat Jibril itu. Kira-kira apa sanggahan yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat itu? Ada yang mungkin bisa disampaikan oleh rekan-rekan Mas Sojam ya? Ya. Sanggahan apa yang kira-kira disampaikan kemudian oleh baginda Rasulullah SAW pada saat itu? Ya, kalau nggak salah waktu itu Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Ma'a nabi qari." Ya, Pak. Iya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Itu ma'a nabi qari. Betul. Itu merupakan sanggahan yang betul-betul tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Ya memang Rasulullah SAW ketika 3 kali ditanya, jawaban beliau itu ma'ana biqari. Jibril, kalau bahasa orang Jawa ya, Malaikat Jibril, saya itu betul-betul orang iso bocor, gak bisa baca saya itu. Dalam kaidah bahasa Arab, menarik itu disampaikan bahwa Malaikat Jibril ini ketika bertanya Iqra, ketika disuruh baca, Rasulullah menggunakan kaidah bahasa Arab yang menarik. Ma'ana biqari. Dalam kaidah bahasa Arab, rekan-rekan mahasiswa sudah banyak mempelajari itu. Bahwa ketika huruf ma itu digandengkan dengan huruf ba, itu artinya itu benar-benar, tadi bahasa orang Jawa saestu, betul-betul saya nggak tahu. Penekanan gitu. Laisa ketika digandengkan dengan huruf ba, itu betul-betul tidak tahu itu. Sungguh itu saya itu nggak tahu Malaikat Jibril. Ma itu kan biqari. Nah, ketika digandengkan dengan huruf ba, kata ma atau laisa, itu betul-betul itu nyatakan itu kesungguhan Muhammad pada saat itu tidak bisa membaca, tidak bisa pandai menulis, dan tidak bisa seperti itu. Beliau memang sejatinya sebagai ummi, dilahirkan, dibesarkan dengan masyarakat yang ummi. Nah, kemudian ayat ini, surah ini, ayat pertama ini menjadi kontroversi di kalangan kaum muslimin, bahwa ada 2 golongan yang mengatakan bahwa golongan pertama mengatakan bahwa Muhammad itu benar-benar ummi, benar-benar tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tetapi ada satu golongan yang menyatakan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu ummi, tidak bisa baca tulis, itu suatu penghinaan. Karena tidak mungkin orang yang paling jujur, paling super di zaman saat itu, yang masih mengenal Tuhan, masih ingat Tuhan, kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalau hemat saya mengatakan, kalau saya pribadi tidak bisa membaca, tidak menulis, itu suatu kebodohan. Bodoh saya itulah. Tapi kalau bagi seorang nabi, tidak bisa baca, tidak baca tulis, itu suatu pujian. Ada yang tahu kenapa dikatakan
Kalau bagi saya tidak bisa baca tulis itu suatu kebodohan kan ya. Tapi bagi Nabi itu bukan suatu kebodohan. Para utusan Allah yang tidak bisa baca tulis itu bukan suatu kebodohan, tetapi suatu mukjizat, suatu keistimewaan. Istimewanya kenapa? Karena berikutnya Allah Ta'ala mengatakan bahwa biarkan aku secara orisinil menjadi gurunya. Aku yang akan mengajarkannya. Biarkan aku yang mengajarkan baca tulis kepada Muhammad. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, luar biasa. Kan Rasulullah SAW itu mendapat pelajaran yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian menjawab, yang menjadi fakta, menjadi saksi bahwa Muhammad itu menjadi yang mengajar itu adalah Allah Ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadilah kalian orang-orang yang sejati, menjadi orang yang bertakwa. Dan kemudian kata Allah Ta'ala apa? Wa yu'allimukumullah. Aku sendiri yang akan menjadi guru kalian. Aku sendiri akan mengajarkan kalian. Nah, ini suatu bahasa yang luar biasa. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW kan mendapat pelajaran langsung. Al-Quranul Karim kurang apa lagi di hadapan kita. Suatu ajaran yang sangat luar biasa. Ajaran yang begitu sempurna. Rasulullah SAW diajarkan apa coba? Industri, pertanian, bahkan yang sangat luar biasa sekali. Sekarang apa yang terjadi? Orang 140, 1400 tahun baru belajar bom atom. Rasulullah SAW itu sudah diajarkan atom, zarah. Pada hal yang paling kecil itu. Itu Rasulullah SAW diajarkan seperti itu. Dahsyat, luar biasa. Nah inilah Allah Ta'ala menjadikan kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemahaman yang kedua adalah, setelah itu adalah Iqra ini merupakan suatu tanda bahwa Al-Quran itu akan senantiasa dibaca. Sampai kapanpun Al-Quran ini akan hidup dan akan senantiasa dibaca. Dan akan diumumkan kepada seluruh dunia dan akan sampai kepada seluruh dunia. Al-Quran ini dengan menggunakan kata bahasa Iqra. Rob, atas sifat Allah Ta'ala tuh. Apa? Iqra bismi rabbikal. Nah, Rob itu kata sifat Allah Ta'ala. Sifat yang akan senantiasa memberi bimbingan, pendidikan, pelajaran. Yang sangat luar biasa. Sehingga Al-Quran ini akan tersampaikan kepada orang-orang yang belum paham. Dan dengan mukjizat Allah Ta'ala itu mereka mendapat hikmah kemudian dekat dengan Allah Ta'ala dengan Al-Quran ini. Ayat ini sangat panjang kalau kita bahas saat ini. Itu sangat panjang sekali surat Al-Alaq ini ya. Sampai 20 ayat. Nah kemudian kita akan mengambil saja ya beberapa ayat yang kita akan bahas kali ini. Nah kemudian Allah Ta'ala berfirman. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu mengajar dengan pena. Allah Ta'ala di sini ini suatu bahasa nubuatan. Bahwa suatu saat nanti Allah Ta'ala akan dengan perantaran kekuasaannya, Al-Quran ini akan tersampaikan sampai ke pelujur dunia dengan pena, dengan tulisan, akan dicetak, akan dikirim sampai ke pelosok dunia, akan dinikmati orang-orang yang ingin mencari kebenaran dengan Al-Quran ini. Apalagi di zaman kita sekarang ya, anak-anak milenial ya, anak-anak milenial, HP, handphone itu saat ini kan baca Al-Quran di tempat yang dibolehkan kan mudah saja. Tinggal buka aplikasi Al-Quran ya. Apalagi di Jumat sekarang sudah ada aplikasinya kan enak kita. Tinggal klik ya, lihat terjemahnya, di kereta kita bisa baca tafsirnya juga. Kalau tiba-tiba ada tanya begini, mudah saja kita sekarang di Jumat ada aplikasinya Al-Quran dan terjemah dan tafsirnya. Simpel, sangat mudah sekali. Dan ini nubuatan ini sudah tergenapi di masa kita. Kita menikmati nubuatan itu. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala. Nah jadi surat Al-Alaq ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita bahas satu persatu karena waktunya, jadi kita beberapa ayat aja yang kita sampaikan. Kemudian yang menarik selanjutnya adalah di ayat ke 10 sampai ayat ke 18. Dan ini ada suatu komunikasi yang menarik antara Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala menggambarkan kisah mereka yang nasib akhir orang-orang yang menentang Allah Ta'ala, menentang utusannya. Di sini disebutkan kan ya, apakah kamu melihat yang melarang seorang hamba ketika ia sholat?
Terus, apakah pendapat engkau jika ia hamba kami berada di atas petunjuk? Terus sampai ayat ke-18. Ini Allah Ta'ala menjelaskan ketika saat kejadian di zaman Rasulullah SAW. Kan di dalam kisah Rasulullah SAW itu kan, kita bagaimana perasaan kita ketika Rasulullah SAW sedang sholat, sedang sujud, tiba-tiba dilempar dengan kotoran, tiba-tiba diberikan kotoran itu. Macam-macam itu, penentangan yang luar biasa. Tidak hanya Rasulullah SAW, mereka yang mengatakan bahwa Muhammad utusan Allah, bahwa Allah Ta'ala itu Ahad, Allah Ta'ala itu Esa, menerima juga perilaku seperti itu. Jadi beriman kepada Muhammad konsekuensinya harus seperti itu di zaman dulu. Jadi harus dikafirkan, disesatkan, diusir, bahkan hampir dibunuh kan ya. Semua gang-gang Arab itu menjadi saksi penganiayaan luar biasa. Kan orang yang jadi, apakah kamu melihat yang melarang seorang hamba ketika ia sholat? Nah, ayat selanjutnya banyak sekali ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian ayat yang 15, apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat? Sekali-kali tidak. Jika ia tidak berhenti, kami akan menyeretnya pada jambulnya. Jambul orang yang berdusta dan berdosa. Jadi konsekuensi nasib dari orang-orang yang menentang atas utusan Allah Ta'ala, konsekuensinya ini. Dan sejarah membuktikan di zaman Rasulullah itu terjadi seperti itu. Jadi mereka yang menentang keras Rasulullah SAW itu, sebut saja Abu Jahal. Kan? Itu masih family loh dengan Rasulullah SAW, masih keluarga. Tapi luar biasanya penentangan beliau. Dan apa yang terjadi? Penentangan luar biasa yang semua para sahabat ketika beriman kepada Muhammad itu kan merasakan penganiayaan yang luar biasa. Hadad Bilal kan diseret, ditaruh batu di atasnya, diseret semua gang-gang, semua lorong-lorong Mekah itu menjadi saksi mereka diseret di sana itu. Nah, kemudian diseret sambil dijasah di jambulnya. Tetapi apa nasib mereka yang menyeret mereka itu? Para sahabat Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kali-kali tidak, jika ia tidak berhenti, niscaya kami akan menyeretnya pada jambulnya. Jambul orang yang berdusta dan berdosa. Nah, dalam kejadian sejarah bahwa Abu Jahal itu kemudian di perang Badar itu kan diseret luar biasa oleh itu karena diseret, dimasukkan di dalam lubang, dari jambulnya diseretnya itu, dan ini tergenapi nubuatan itu, dan beliau mati sesuai dengan perilaku yang setimpal dengan apa yang beliau lakukan. Jadi seperti itu tafsir yang bisa kita sampaikan, penjelasan singkat yang kita bisa sampaikan dari surat Al-Alaq ini. Sebenarnya menarik sekali ya, kalau kita bahas seminggu ini belum selesai nih surat Al-Alaq ini. Begitu luar biasanya, begitu mendalam, tapi karena waktu itu saja mungkin yang kita sampaikan tentang surah Al-Alaq ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa Jamiah, tadi sudah saya sampaikan sedikit penjelasan tentang surat Al-Alaq. Mungkin setelah ini kita sharing ya, atau mungkin tanya jawab berkenaan surat Al-Alaq ini. Kira-kira dari apa yang disampaikan ada yang mau bertanya mungkin? Ya, kita mulai dari sini dulu ya. Ya, sebutkan ya, silakan, mangga. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dahlan. Ya. Dipanggil Dahlan. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah ayat pertama. Ya. Lalu pertanyaan saya, sebelum ayat ini kan ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, apakah Bismillahirrahmanirrahim inilah yang menjadi ayat pertama atau Iqra itu Pak yang menjadi ayat pertama? Itu saja Pak. Jazakumullah. Jazakumullah Kang Dahlan, menarik ya pertanyaannya. Apakah Iqra dulu atau Bismillah dulu menjadi ayat pertama itu? Ada satu kebingungan Rasulullah SAW ketika memilah mana surah ini, mana surah ini. Itu makanya terus kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa untuk menandakan surah itu, ini surah A, surah B itu dengan Bismillah. Jadi Iqra tadi diawali dengan Bismillah. Nah, Bismillah ini tanda dimulainya surah. Dan itu satu paket, tidak terpisah dari surah itu.
Jadi bismillah dengan Iqra beda. Itu tidak, itu satu paket. Satu paket itu menandakan bahwa itu betul-betul satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim dengan surah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan surah berikutnya. Itu dalam satu paket itu. Jadi bukan Iqra tetapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu mungkin Kang Dahlan. Ya. Jazakallah. Ya. Ada lagi mungkin? Oh ya, mangga. Sebutkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raffi Zafir Ahmad. Ya. Ingin bertanya Pak, berkenaan dengan surah Al-Alaq ini. Kita ketahui bahwa surah Al-Alaq ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Hazrat Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa surat Al-Alaq ini tidak diletakkan di awal surah seperti halnya surah Al-Fatihah? Ya. Sekian. Oke. Jazakumullah. Panggilannya Kang Khalid. Ya, Kang Raffi. Ya. Oke, pertanyaannya menarik tadi bahwa kenapa harus Al-Fatihah bukan Al-Alaq kan ya? Kan Alaq itu harusnya kan di awal ya. Nah, jadi hematnya seperti ini. Kita harus tahu dulu konteks masyarakat Arab pada saat itu. Jadi masyarakat Arab ini tidak punya undang-undang, barbar. Nah, pokoknya apa seenak saya itu terserah saya gitu. Mau berbuat apapun tidak ada undang-undang. KUHP, UUD itu tidak ada gitu. Apalagi Tuhan, apalagi undang-undang syariat tidak ada. Nah, ketika tidak ada aturan-aturan yang berlaku, akhirnya datang Islam. Datanglah Al-Quran, datanglah hadrat Rasulullah SAW di tengah masyarakat yang jahiliyah itu. Nah, Al-Quran itu merupakan kebutuhan yang luar biasa, menjadi suatu kebutuhan dari bangsa Arab pada saat itu, ketika Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran itu turun tidak langsung jebret gitu turun ya, satu surah Al-Baqarah langsung turun. Saya yakinnya gitu orang Arab itu yang jahiliyah tadi akan kebelenger. Kalau tiba-tiba Al-Quran dengan surah Al-Baqarah itu langsung turun, tidak. Tetapi Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan. Ini umpamanya lagi berantem suku A, suku B di bangsa Arab. Ketika lagi berantem, gara-gara yang tidak adil satu pemimpin, maka surah berkenaan dengan masalah keadilan itu yang akan turun. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan apa yang didahulukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa tidak surat Al-Alaq tadi? Kenapa Al-Fatihah? Selain dari kebutuhan tadi adalah Rasulullah SAW itu 23 tahun menerima wahyu. Dan setiap wahyu yang beliau terima itu tidak serta-merta langsung satu surah seperti itu, tidak. Surat Al-Alaq itu kan dari 1 sampai 5 dulu kan. Sisanya itu 6 sampai 20 itu kan berapa bulan atau berapa tahun setelahnya. Tetapi indahnya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, aku menurunkan Al-Quran, zikir itu, dan aku memelihara juga, kata Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala membimbing dengan wahyunya kepada Rasulullah SAW. Memerintahkan bahwa kepada Rasulullah SAW bahwa ini loh setelah engkau Muhammad mengatakan bahwa tentang keadilan ayat ini, jawabannya ini, tentang kejujuran jawabannya ini, tentang berbuat kebaikan kepada fakir miskin jawabannya ini. Itu tidak sampai di situ, ada lanjutan ayatnya. Tapi Allah Ta'ala mewahyukan itu tidak langsung di situ, tapi beberapa bulan atau beberapa tahun setelah itu. Tapi itu Allah Ta'ala itu diberitakan kepada Muhammad, ini sambungannya loh, istilahnya begitu loh. Ini sambungan dari surat Al-Alaq 6 sampai 20 ini. Dan pada saat itu dikodifikasi langsung oleh para sahabat, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditulis. Dan sangat luar biasa sekali. Bayangkan, setelah 23 tahun terkodifikasi dengan indah, di dalam memori Rasulullah SAW yang luar biasa, 500 sahabat itu menghafal ayat Al-Quran. Mereka hafiz Quran. Dan tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sendiri yang menjadi pengawal itu. Nah, kenapa Al-Fatihah?
Karena setelah dikodifikasi sedemikian rupa, disusun, dan dibacakan kembali oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, dan Muhammad membaca dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu kenapa jawabannya adalah kenapa bukan di Al-Fatihah, bukan Al-Alaq itu. Karena dari surah Al-Fatihah ini sampai pertengahan, dari awal sampai pertengahan sampai akhir, itu memiliki kaitan yang luar biasa. Dari surah ke surah itu punya kaitan. Dinyatakan Al-Fatihah itu sebagai miniatur Al-Quran di dalam hadis. Kalau kita ingin membaca Al-Quran, baca saja surah Al-Fatihah. Ingin tahu Al-Quran dalamnya, tahu saja Al-Fatihah itu sudah termodifikasi luar biasa Al-Quran itu di surat Al-Fatihah. Apa? Semua dijelaskan luar biasa di Al-Fatihah. Tapi kemudian orang bertanya, betul tidak itu miniatur Al-Quran? Cuman 7 ayat kok dibilang miniatur? Kan agak ragu kita. Keraguan itu dijawab di surat selanjutnya. Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada ragu itu Al-Quran itu. Kan bersinambungan kan? Al-Quran disebut sebagai miniatur, kemudian timbul pertanyaan, betul itu kan miniatur? Dijelaskan lagi surat Al-Baqarah. Bersambung itu, berseri antara Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian disambung lagi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Baqarah yang begitu banyaknya ayat itu, yang banyak membicarakan kenabian Musa, kemudian ayat surah selanjutnya Al-Baqarah Ali Imran. Di sana dijelaskan tentang kenabian Muhammad. Artinya apa? Setelah Al-Baqarah dijelaskan kenabian Musa, itu akan beralih kemudian dengan kenabian Muhammad di surat Ali Imran. Seterusnya sampai surat An-Nas. Begitu indah sekali. Nah, kenapa Al-Fatihah? Itu seperti itu jawabannya. Ya, mungkin ini terakhir ya, karena waktu ya, terakhir, pertanyaan terakhir. Mungkin silakan ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Abdul Basid. Ya. Untuk mempelajari satu surah biasanya kita maklumnya harus mengetahui latar belakang mengapa surah itu diturunkan. Ya. Nah, pada saat ini kita mempelajari surah Al-Alaq. Ya. Mohon untuk kiranya Bapak menjelaskan sedikit mengenai asbabun nuzul surah Al-Alaq ini. Baik, jazakumullah Kang Abdul. Pertanyaannya, apa asbabun nuzul dari surat Al-Alaq ini? Jadi kita tahu bersama bahwa bangsa Arab itu bangsa yang begitu barbar, begitu jahiliyah. Tadi sudah disampaikan ya. 360 dewa Tuhan di bangsa Arab. Artinya dalam 1 tahun, 1 hari itu 1 dewa yang harus disembah oleh orang Arab. Begitu jahiliyahnya seperti itu, akhirnya timbul kegelisahan hadrat Muhammad SAW. Kegelisahan melihat ini kok acak banget hidupnya orang Arab ini ya. Begitu barbar ya. Kemudian dengan kegelisahan itu, Rasulullah SAW kemudian datang berhalwat. Ketika beliau sudah nikah dengan istri beliau, Hadrat Khadijah itu kan, kemudian beliau minta izin dan berhalwat di sana. Kemudian berhalwat di sana, kemudian Allah Ta'ala dengan keagungannya menurunkan surat Al-Alaq itu. Kalau secara diterjemahkan secara maknawi, itu Rasulullah SAW kan menolak itu kan ya. Kalau orang dikasih tanggung jawab besar, ini kamu ini akan menjadi pejabat, akan kamu menjadi orang luar biasa, siap-siap ya. Itu orang itu pasti, oke, saya akan jadi pejabat. Tapi Muhammad itu luar biasa. Dia menjawabnya, ma'ana biqari tadi. Kan? Malah merendah. Karena begitu besarnya tanggung jawab yang Allah Ta'ala akan berikan kepada Muhammad. Akan merubah yang jahiliyah tadi menjadi orang yang super. Kan? Besar sekali tanggung jawab itu. Nah, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Muhammad engkau tidak sendiri. Muhammad engkau adalah dengan aku. Dengan surat Al-Alaq itu. Nah, ketika itu dihibur, kemudian beliau datang kepada Hadrat Khadijah. Dan Hadrat Khadijah menenangkan Hadrat Muhammad. Muhammad, engkau begitu baik, sopan santunnya engkau luar biasa. Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan engkau Muhammad. Allah akan berada di depan, di belakang, di sampingmu Muhammad. Tenang saja. Nah, ketika itu habis itu Muhammad dibawalah kepada seorang pendeta. Ada yang tahu pendeta siapa?
Warokah. Warokah bin Nawfal. Ketika kejadian itu akhirnya dibawa kepada Warokah kan ya. Diceritakanlah seperti itu. Apa jawab Warokah? Wahai Muhammad, apa yang diwahyukan kepada Musa, kepada nabiku dahulu, itu pula yang saat ini kau terima. Nah, mulailah tenang, dihibur. Itulah latar belakang yang dari kenapa surat Asbabul Nuzul dari surat Al-Alaq tadi. Jadi bentuk kegelisahan Muhammad sehingga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya sehingga beliau menjadi orang yang paripurna membawa manusia dari sifat-sifat hewan tadi menjadi guru-guru dunia, menjadi contoh dunia. Mungkin seperti itu. Ya baiklah karena waktu cukup sudah mungkin pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa Jamiah Darjah Rabi'ah. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi sudah sedikit kita menyampaikan pembahasan dengan surah At-Tin beserta dengan rekan-rekan mahasiswa di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik surat Al-Alaq tadi, surat yang 96, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua. Kami dari studio MTA mengucapkan jazakumullah wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.